Pertanyaan, anak saya 5 tahun ke sekolah senang, tapi gurunya bilang dia di sekolah kalau mewarnai atau menulis lama. Teman-temannya sudah selesai, tapi dia belum. Kalau di rumah malah nggak mau belajar, maunya main saja. Bagaimana cara saya menyingkapinya? Ya, memang anak usia playgroup TK itu kan belum usia sekolah ya, usia bermain, maka namanya kelompok bermain atau playgroup. Tapi memang di Indonesia ini kita terpaksa mengajarkan pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk membaca, menulis, menghitung. Membaca tidak masalah sebenarnya, tapi harusnya menulis tidak dulu. Tapi kalau anak nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, repot waktu kelas 1 SD bakal keteteran. Karena memang kemampuan menulis, membaca, kalau mewarnai harusnya nggak masalah ya. Tapi kadang yang membuat anak itu malas di sekolah kalau dia ada pelajaran-pelajaran 3M. Walaupun pemerintah sebenarnya sudah melarang playgroup TK mengajarkan 3M, tapi kita sendiri, saya sendiri, biologi sendiri juga harus mengajarkannya, karena belum sinkron dengan kelas 1 SD-nya, di mana kalau nggak bisa 3M akan ketinggalan. Nah, maka terjadilah kesenjangan-kesenjangan dalam satu kelas, di mana memang ada beberapa anak yang terlambat dalam kemampuan yang berhubungan dengan 3M. Selain menulis, mewarna itu harusnya nggak masalah kalau dari esensi mewarnanya, tapi bisa juga terjadi kelambatan karena kemampuan motorik halusnya. Ya, kalau motorik kasar itu untuk berlari, ya, sepeda, wah dia aktif sekali, berarti motorik kasarnya bagus. Tapi motorik halus dipakai untuk mewarnai, menulis. Nah ini saya butuh persiapan. Persiapannya seperti merobek, meremas-remas barang, itu persiapan motorik halus. Ketika anak makin kecil, kayak kelas 3-4 tahun, ya ini yang pertanyaan 5 tahun, maka mewarna itu sebenarnya tidak harus rapi. Ya, yang diwarnai juga nggak boleh kotaknya kecil-kecil, apalagi kalau nabrak garis dimarahin, nanti akhirnya anak jadi malah malas mewarnai. Mungkin mewarnainya mesti bidang-bidang yang besar, nabrak garis yang nggak apa-apa, yang penting komposisi warnanya, bahkan mewarnai coretan bebas, ya dia bisa berekspresi antara coretannya. Ya, kalau saya bicara coretan dan mewarnai, nah itu di belakang itu lukisan saya sendiri. Ya, saya punya karya-karya lukisan. Setiap minggu saya jual satu lukisan sejak pandemi ini. Jadi saya sudah menjual lebih 100 lukisan dalam 1 tahun. Maka bicara lukisan, itu bicara komposisi warna. Nggak rapi, nggak masalah. Ya, kecuali lukisan realistis. Nah, maka waktu anak usia dini, bicara mewarnai ini, ekspresi coretan garis lebih penting, komposisi warna lebih penting. Kalau dari sejak dini terlalu ditekankan soal rapi, nanti anak malah jadi males mewarnai karena dia merasa bahwa nabrak garis, akhirnya orang tuanya takut nilainya jelek, susternya yang mewarnai. Ini saya betulkan konsepnya dulu supaya anak senang mewarnai, maka dalam hal mewarnai, menggambar, caranya gimana supaya anak semangat? Pujilah hasilnya. Bahkan saya sering memberikan saran kepada guru-guru TK, ya, pelajaran menggambar, bermurah hatilah. Kalau harusnya nilainya 6 dikasih 96, harusnya nilai 7 97, harusnya 8 nilainya 8 98 gitu, karena memang seni dan menggambar itu nggak ada yang salah. Menggambar pemandangan lalu nggak ada daunnya, waduh, gurunya memandang sekolahnya gambarnya belum selesai, dinilai jelek. Padahal ternyata gurunya nggak pernah ke luar negeri, anaknya baru pulang dari luar negeri, musim gugur, pohon nggak ada daunnya. Jadi kalau nilai pelajaran menggambar, ya mungkin sebelum menilai kalau perlu bahkan ngajak ngobrol sama anaknya. Waktu saya ingat pernah waktu di sekolah biologi pertama kali berdiri, saya masih ngajar langsung. Saya tanya kepada anak yang menggambar, "Nak, kenapa mataharinya 3?" Biasanya orang menggambar matahari itu 1 gitu loh. Ini 3 gitu, mau dinilai berapa coba, ya kan? Lalu dia bilang, kalau 1 kan kasihan om sendirian, biar ada temennya. Ini anak cerdas sosial banget ini. Tapi saya pikir menggambar matahari 3 tidak salah, karena secara ilmu antariksa, matahari itu salah satu bintang. Ya, dan ada jutaan bintang di dalam galaksi Bima Sakti, salah satunya matahari. Jadi menggambar matahari 3 pun nggak salah. Kalau kita mengerti ilmu antariksa, tapi kadang guru TK nggak sampai situ pelajarannya, lalu nilainya dijelekin. Jadi sekali lagi, kalau anak menggambar yang kayaknya salah, coba diajak bicara. Nanti dari pembicaraan itu akan muncul, oh kreatif, pinter, oh cerdas sosial, anak ini pandai bergaul, dia tuangkan dalam pelajarannya. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau ini bukan untuk guru ya, untuk di rumah.
Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah saya waktu anak saya masih TK dulu, di ruang tamu saya, di ruang keluarga saya, hasil karya gambar-gambar anak saya tak tempel di ruang tamu. Anak saya bangga banget gambarnya ditempel. Rumah saya nggak ada rapinya sama sekali. Rumah saya kayak sekolah TK aja. Saya dulu suka ekspor ke luar negeri dan sering pergi ke luar negeri. Dari luar negeri saya sering bawa kristal bohemia segala macam. Saya bilang sama istri, masukkan kardus, nanti anak SMP baru dikeluarkan. Ya rumah kita ini rumah acak-acakan, rumah kreatif, tapi anak bebas bergerak, jangan sampai rumah menjadi sangkar emas bagi anak-anak, dan anak kehilangan kreativitasnya. Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau anak mewarna, menggambar, supaya kreatif, supaya nggak males, ya udah motivasinya itu ya memang dipuji aja. Tapi kalau bisa pujiannya tadi berdasar pada terutama ekspresi, warna, atau ide. Ya, sekali lagi, jauhkan parameter, indikator-indikator menilai gambar itu seperti banyak yang berlaku di banyak sekolah itu nilainya bagus karena mewarnanya rapi, nggak nabrak garis gitu. Aduh, itu menurut saya ilmu dari mana tuh? Ya, lukisan Avandi juga nabrak garis semuanya. Jadi kekangan-kekangan hukum-hukum baku yang menurut saya nggak benar itu yang membuat akhirnya nanti anak justru akan berhenti berkreasi dan akhirnya ya anak jadi males ya. Oke.